Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Raja dan segala Raja. Apa kabar semuanya? Lambaikan tangan kiri kanan, depan belakang, katakan hai semuanya. Saya percaya kita hari ini sehat dan diberkati Tuhan hanya karena kasih-Nya buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Ada banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana. Kita percaya di balik semua itu Tuhan punya maksud. Amin. Saya percaya tujuan Tuhan hanya satu, biar kebaikannya, kuasanya dinyatakan untuk Indonesia. Saya percaya, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan bersyukur. Kami percaya kehadiran kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahta atas pujian kami. Hadir bersama di tengah-tengah kami dan nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Buat kami mengerti dan buat kami mampu melakukan setiap firman-Mu. Karena kami rindu hidup kami hidup yang menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami ada, Roh Kudus tolong kami, pimpin kami dan bawa kami untuk selalu belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saudara-saudara kami sebangsa dan tanah air yang saat ini sedang mengalami musibah Tuhan. Biar mujizat Allah dinyatakan atas hidup mereka. Mereka dikuatkan, mereka dimampukan. Mereka boleh percaya bahwa Tuhan selalu baik dan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, memimpin bangsa ini dari yang tertinggi sampai pelosok-pelosok daerah. Biar Tuhan yang mengarahkan mereka. Seperti firman-Mu katakan, bahkan mengarahkan hati para pemimpin bangsa seperti Engkau mengarahkan batang air Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami percaya di mana ada orang yang bersahati buat bangsanya, berdoa buat bangsanya, pemulihan, mujizat terjadi buat bangsanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buka mata hati kami Tuhan, agar kami boleh melihat ada banyak hal luar biasa terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun hari-hari ini kami boleh melihat, kami tetap melihat mungkin ada pergumulan di hidup kami. Tapi dengan percaya, mata roh kami melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama yang siap diberkati kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. Hallelujah. Hey. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and we sing holy, holy, holy. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Yuk bagi berdiri sama-sama. Open the eyes of my heart. I want to see you. I
keajaiban-Mu di hidup kami. Open the eyes. Your power and love, holy, 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 to see you high, shining in the light of the glory. Pour out your power and love, holy, 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 holy. Your power and love, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, 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 holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Cuma Tuhan nyanyikan. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. And my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Hallelujah.
mata hati kami agar kami boleh memandang Engkau Tuhan. Biar kami boleh memandang kemuliaan-Mu. Biar kami boleh memandang kuasa-Mu nyata tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang terjadi yang kami alami, kami tetap percaya. Mata rohani kami boleh tetap melihat ada malaikat Tuhan berjaga atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pujian di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami nyanyikan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami nyanyikan sembah dan pengagungan kami di hadapan-Mu ya Raja. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Kau layak dimuliakan. Kau layak sebab Kaulah Raja di atas segala raja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena darimu-lah segala perkara, segala sesuatu, dan bagimu-lah segala pujian dan hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it
of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja dan segala Raja, layak terima pujian, layak terima sembah, layak terima nyanyian pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita dan Raja kita. Saudara sukacita, amin. Sekali lagi saudara sukacita, amin. Apapun keadaan kita, terus bersukacita dan bersyukur. Karena itu yang terbaik yang Tuhan mau dari hidup kita, amin. Haleluya. Yuk bersorak-sorai bagi Raja kita. Tak terlukiskan kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Go. Amin. Ya. Mari katakan tak terlukiskan perbuatanmu Tuhan. Hey. Haleluya. Mari sama-sama. Ya. Tak terlukiskan perbuatanmu. Katakan tak terselami, tak terselami pemikiranmu. Ya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, maha besar, tiada bandingannya. Lagi katakan tak terlukiskan, hey. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami, ya, pemikiranmu. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya, maha besar, tiada bandingannya. Oh, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Semuanya nyanyikan, haleluya. Haleluya. Lagi katakan tak terlukiskan. Yuk. Tak terlukiskan perbuatanmu, amin. Tak terselami pemikiranmu. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, maha besar, tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai, ya, amin, yang berikan kemenangan. Jemaat Tuhan, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya, ya, tiada. Oh, bersorak-sorai, amin, ya. Sekali lagi nyanyikan Yesus perkasa yang telah membuktikan
banyak yang masih percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat di hidup kita? Boleh lambaikan tangan dua-dua dan berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Saudara masih percaya kehebatan Allah atas hidup kita? Amin. Nyari, percaya buat segala perkara. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya dan kita bangga punya Allah seperti Dia. Dia akan lakukan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Yuk nyanyikan buat Tuhan kita. Dia Allah yang hebat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Sama-sama. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, bebas. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Amin. Dia ternama, Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan. Ya, haleluya. Yuk, jemaat saja nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga. Yuk nyanyikan, katakan. Dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya ya, hebat Tuhan semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Amin. Dia bernama Yesus Raja Raja. Betapa hebat, betapa hebat. Silakan duduk umat Tuhan. Dia bukan hanya Bapa yang hebat, Allah yang ajaib, tapi juga Bapa yang setia di hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun mungkin kami seringkali gagal untuk setia di hadapan-Mu, untuk setia kepadamu Tuhan. Tapi kasih-Mu tidak pernah gagal buat kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal buat hidup kami. Dan selalu yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, setiap kita boleh masing-masing berdoa. Apa yang menjadi kerinduan kita, pengharapan kita, doa kita. Bawa pada Tuhan dan percaya ada jawaban Tuhan lewat firman-Nya hari ini. Secara pribadi, ambil waktu sejenak dan nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang selalu mengasihi
sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku dipisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Hadiranmu membuatku mengerti arti kehidupan. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Mari biar musik saja mainkan pujian ini. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena selalu yang terbaik yang Tuhan siapkan, Tuhan berikan atas kehidupan kami. Di saat bahkan kami seringkali tidak setia di hadapan-Mu, kesetiaan-Mu selalu ada untuk menopang kami, bahkan menyambut kami dengan tangan-Mu. Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat-saat kami seringkali menyerah, Tuhan Kau gak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, mari kuatkan kami lewat firman-Mu sore hari ini. Teguhkan kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hati-Mu buat kami Yesus. Dan aku percaya, kami percaya, tidak satupun di antara kami yang tidak diberkati. Karena semua pasti akan menikmati berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Buka hati-Mu, nyatakan isi hati-Mu di hadapan Tuhan dan siap terima yang terbaik dari Tuhan. Katakan Dia Tuhan, Bapa yang setia. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Amin. Oh, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. 'Cause I belong to you. 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 'Cause
percaya, tapi kita sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya, mempercayakan pelayanan kita, keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, mempercayakan lebih yang kita percaya. Kami bersyukur Tuhan, sebagai tanda kami mempercayakan kepada yang adalah firman. Karena pada mulanya firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Yesus sendiri, Sang Roti hidup, firman. Kami makan makanan surgawi yang terbaik. Sore hari ini kami lebih daripada siap. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Silahkan kembali duduk. Shalom. Baru terdengar 3 orang. Shalom. Senang sekali di minggu ke kasabaraha ya teh. Ketiga. Oke. Saya bisa ada bersama dengan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung buka Efesus pasal yang keempat. Perikopnya adalah manusia baru. Yang lama berlalu dan yang baru datang. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang mana Paulus nasihatkan kepada jemaat Efesus mengenai manusia baru. Yaitu adalah sebentar. Ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Saya berikan judul tema khotbah bagi saudara yang mencatat dan senang dengan tema khotbah. Saudara bisa catat khotbah jam 3 akan berbeda dengan khotbah jam 5 sebentar. Dan untuk yang jam 3 ini saya berikan judul yaitu adalah Divine Energy. Saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu adalah energi, animo, kekuatan, tenaga, daya ilahi. Itu adalah arti daripada energi. Dan ternyata dalam kehidupan Anda dan saya ada satu kekuatan, ada sesuatu daya, ada satu animo yang itu bisa meledak sedemikian rupa dengan daya hancur yang dahsyat. Yaitu satu kata, yaitu adalah marah. Dan siapa yang sepakat dengan saya, semua orang bisa marah. Ekonon cicing wae itu. Tolong dijawab dong. Siapa yang setuju dengan saya? Orang yang paling sabar sekalipun bisa marah. Orang yang pendiam sekalipun bisa marah. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, 2021 baru saja sampai angka 17. Tapi kita dapati Indonesia sedemikian rupa, dimulai dari tragedi Sriwijaya, gempa, banjir, kejahatan manusia. Saya bisa merasakan kalau banyak orang justru di tahun 2021 ini marah. Marah itu harus dikelola. Dan ketika kita berhasil mengelola rasa marah, saya begitu yakin itu akan menjadi divinely, itu menjadi heavenly, itu menjadi sesuatu yang sorgawi, menjadi sesuatu yang ilahi. Karena saya dapati dalam kehidupan saya sendiri, ketika rasa marah itu bisa dikelola dengan benar, kita bisa manage dengan benar, itu akan menjadi divinely, itu bisa menjadi heavenly. Sebelum kita baca ayat ini, Anda sudah bisa intip ayat ini. Saya berikan contoh sebentar, mumpung diingatkan. Cerita lama sebetulnya. Cerita lama sebetulnya. Ya, saya 20 tahun narkoba. Saya keluar dari tempat di mana saya bekerja tahun 1999, tahun 2000. Otodidak saya berkhotbah. Dari satu komsel ke komsel yang lain, dari satu FA ke FA yang lain.
di sekitar pelayanan di pada saya beribadah ketika itu di Sawangan. Hanya komsel 5-6 orang, encim-encim di Parung. Hanya komsel 4-3 orang, engkong-engkong yang ada di Gunung Sindur, yang ada di Parung, di sekitar Sawangan. Dan saya senang dengan apa yang Tuhan percayakan ketika itu, walaupun khotbah hanya dari komsel ke komsel. Hampir setiap hari. Dan jam terbang itu yang menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan apa yang terjadi ketika khotbah di hadapan 5-6 orang cim-cim. Cim, gimana ngerti khotbahnya? Kagak. Nggak ngerti. Tapi biarlah, yang penting Pariza datang. Yang penting Bapak bisa datang ke rumah. Padahal mereka nggak ngerti dengan khotbah saya. Saya nggak pernah sekolah Alkitab sampai hari ini. Saya tidak pernah sekolah seminari sampai hari ini. Saya tidak pernah sekolah teologi sampai hari ini. Saya belajar otodidak. Tapi sedemikian rupa ditekuni, 2001, 2002, saya mulai berkhotbah di persekutuan doa. Dan setelah itu saya mulai berkhotbah, diundang di gereja demi gereja. Setelah itu saya diundang dari satu kota ke kota lain. Ada teman sepelayanan saya. Sampai detik ini masih teman sepelayanan. Saudaraku, teman saya ini berang begini. Itu Muhammad Rizal Solihin, ngecap kemana-mana. Dia khotbah di mana-mana karena dia bekas agen asuransi. Begitu, saudaraku. Lah, apa hubungannya agen asuransi sama berkhotbah? Ini orang cuma ngecap doang. Dan itu sampai ke telinga saya. Dan terus terang, pada awalnya hati saya tergores. Pada awalnya hati saya marah. Rasanya saya nggak ganggu dia. Rasanya saya tidak ambil pelayanannya dia. Tapi kenapa dia hina sedemikian rupa? Ngecap. Kayak petugas agen asuransi. Tetapi dari situ saya belajar. Saya justru perkataan dia memicu saya untuk saya belajar lebih lagi. Saya baca buku lebih banyak lagi. Saya pelajari apa yang saya bisa pelajari pada saat itu. Bahkan sampai hari ini saya tetap terus belajar. Dan ternyata ketika rasa marah itu dikelola, siapa yang sepakat dengan saya? Dengan contoh ini, itu bisa menjadi ilahi. Bisa ngerti? Itu bisa jadi surgawi. Padahal rasa marah itu punya daya hancur. Tapi kalau kita manage dengan benar, daya itu, animo itu, kekuatan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin Anda melewati 2020, sama seperti saya, sulitnya luar biasa. Saya baru tahu kalau Kang Paulus, beliau telah melewati satu momen yang begitu luar biasa antara bulan November dan bulan Desember. Saya baru tahu ceritanya. Semua mungkin ada yang sakitkah, rencana yang batalkah, keinginan yang tertundakah, dan itu ada rasa marah tidak perlu diucapkan. Tolong katakan ya. Kita pendam saja. Itu punya daya ledak yang luar biasa, itu punya daya hancur yang luar biasa. Tapi kalau kita kelola, itu menjadi sesuatu yang ilahi. Perhatikan ayat ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa Efesus menuliskan demikian? Karena punya daya, punya kekuatan, punya daya hancur luar biasa. Rasa marah, kalau tidak dikelola, sampai dengan matahari terbenam. Tetapi yang menarik perhatian saya, perhatikan ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis hanya datang untuk mencuri. Tidak menjamret, tidak merampok. Sepakat nggak dengan saya kalau menjamret ada bekasnya? Kalau merampok ada bekasnya. Ada tanda fisik. Tapi kalau mencuri, saudaraku, terkadang kita yang punya nggak sadar bahwa sudah hilang. Bisa ngerti? Kita nggak sadar, tiba-tiba damai sejahtera hilang. Kita nggak sadar, tiba-tiba sukacita hilang. Kita nggak sadar, semangat tiba-tiba hilang, passion tiba-tiba hilang, iman
tiba-tiba hilang. Pengharapan tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena setan hanya datang untuk mencuri, bukan menjamret, bukan merampok hati-hati. Ini kurang ajarnya iblis. Seseorang tidak sadar yang dia punya itu bisa hilang oleh karena satu kata, marah. Yang menarik perhatian saya, Alkitab berbahasa Inggris dari NIV, kata kesempatan tidak menggunakan kata opportunity. Kata kesempatan menggunakan kata space, menggunakan kata place, menggunakan kata tempat atau ruang. Jadi itu bisa jadi ruang yang menganga ketika rasa marah tidak dikelola. Tapi saya tahu persis, ketika Anda berhasil kelola rasa marah, itu akan menjadi sesuatu yang surgawi. Saudara, saya bisa berkomunikasi dengan Anda sore hari ini, oke? Semuanya oke? Perhatikan slide ini. Marah adalah perasaan tidak senang karena dihina, karena dirugikan, karena diperlakukan tidak adil, merasa dibohongi. Banyak hal yang membuat kita marah, tetapi Kamus Bahasa Indonesia hanya menuliskan sebuah perasaan tidak senang. Dan menurut saya ini bukan sekedar berbicara kepada seseorang, tapi bisa kepada situasi. Tolong katakan ya. Bukan hanya kepada seseorang, tapi bisa juga pada situasi. Di mana kita merasa dirugikan, merasa dihina, diperlakukan tidak adil. Walaupun tidak terucap, tapi rasa marah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Marah adalah surat izin, pintu masuk iblis dan sakit penyakit ke dalam ruangan hidup kita. Iya, kan ayat yang berkata demikian. Bukannya setan sebetulnya. Setuju nggak dengan saya, oleh rasa marah yang tidak dikelola bisa stroke, darah tinggi, kelainan jantung, kelainan usus, banyak hal. Saudaraku, itu daya ledaknya luar biasa yang namanya marah. Mungkin Anda berkata, enggak saya orang sabar, enggak saya pendiam. Tetapi banyak orang dalam pelayanan sekalipun, itu energi marah yang negatif, tidak dikelola dengan benar. Dan apa yang terjadi itu menjadi surat izin masuknya setan, bahkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Next slide, bagi yang tertarik boleh foto. Marah justru bisa jadi kekuatan besar untuk meraih sukses. Tolong katakan ya. Ternyata rasa marah, karena saya banyak mendengar Pak. Saya banyak mendengar. Banyak orang sukses ketika saya baca autobiografi atau biografi, mereka dipicu oleh karena rasa marah. Karena dikelola dengan benar apa yang terjadi, jadi sukses. Perkawinannya jadi sukses, keluarganya jadi sukses, bisnisnya jadi sukses. Padahal mungkin pada satu titik dia dihina, dirugikan, diperlakukan tidak adil. Tapi ketika di-manage sedemikian rupa, itu menjadi platform, itu menjadi pijakan seseorang berhasil. Saudaraku, saya punya anak rohani di Surabaya, yang dari waktu ke waktu kalau saya ke Surabaya, saya selalu berjumpa dengan dia. Dia adalah ayahnya hamba Tuhan, kakeknya hamba Tuhan. Dari keluarga, pendeta, penggembalaan. Dari kecil dia menemani ayahnya main keyboard. Dari kecil dia menemani ayahnya jadi worship leader. Dari kecil dia menemani karena memang ayah dan keluarga besarnya adalah keluarga besar hamba Tuhan. Jadi dia biasa hidup di gereja. Apa yang terjadi? Saudaraku, ayahnya tidak ingin dia jadi pendeta. Ayahnya ingin dia jadi dokter, berhasil. Dia menjadi sarjana kedokteran, berhasil. Tapi setelah itu, bapaknya bilang begini, kamu sambil nunggu praktek, kamu pelayanan. Dan ternyata dia punya mimpi jadi pengkhotbah. Punya mimpi jadi pengkhotbah. Nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Dia tuh bilang begini, saya ini disuruh melayani, tapi kapan saya khotbah? Dan Anda tahu apa yang terjadi? Saudaraku, dia rekam khotbahnya. Udah setelah rekam khotbahnya, dia kirim surat ke banyak gereja di Surabaya supaya diundang, dan tidak ada yang mengundang. Gitu.
saudaraku, rada aneh pendekatannya. Jadi dia rekam, dan setelah dia rekam, dia kirim surat, ini rekaman khotbah saya. Bisa khotbah di youth kah, di teens kah, diumumkah, dan tidak ada yang mengundang. Dan ternyata itu ada rasa marah dalam hatinya. Dan ketika rasa marah itu sedemikian rupa, tiba-tiba ayahnya memberikan jalan keluar. Yaitu adalah dia dibukakan cabang baru, yaitu di Pakuan Mall di Surabaya. Dan apa yang terjadi? Saya berkhotbah bulan Februari 2020. Dia senangnya luar biasa. Saya pasti bisa khotbah. Saya pasti bisa khotbah. Setelah aku dibukakan gereja, saya berkhotbah di sana. 2 minggu berikutnya, pandemi. Gitu. 2 minggu berikutnya, masuk ke bulan Maret, pandemi. Dan saudaraku, rasa marah sedemikian rupa, yang akhirnya ketika PSBB dibuka di Surabaya, dia bilang begini bulan April, pokoknya tidak ada lagi sekarang undangan untuk pendeta-pendeta, toh pendeta-pendeta juga nggak ada yang mau ke Surabaya. Jadi dia berkata, aku sekarang yang khotbah setiap minggu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia kelola itu rasa marahnya, tapi dia salurkan kepada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surgawi. Saudaraku, khotbahnya sekarang, viewer daripada YouTube, itu sampai 200.000 orang. Berapa? 200.000 orang. Anda tahu anak ini usianya baru 26 tahun. Baru 26 tahun. Menikah sejak baru. Anak usia 26 tahun. Ketika dia berkata kepada saya ini, ya, siapa yang sepakat dengan saya, marah ini perjalanan panjang. Mungkin pertamanya dikecewakan terlebih dahulu. Mungkin pertamanya disusahkan terlebih dahulu. Tapi ketika dikelola dengan benar, itu menjadi sesuatu yang ilahi. Itu menjadi sesuatu yang sorgawi. Saudaraku, kita lihat sebentar. Ini kepikir aja. Bagaimana cara untuk mengelola rasa marah? Yuk kita akan lihat. Yaitu adalah 1 Korintus 2 ayat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Bagus sekali ayat ini. Saya pernah baca, ada seorang teolog berkata, kitab Roma adalah kitab yang paling teologis dari semua yang pernah ditulis oleh Paulus. Ada yang berkata begini bahwa kitab Tesalonika dikatakan bahwa itu adalah luapan pujian untuk sebuah jemaat, kondisi jemaat ketika zaman itu, Tesalonika. Tetapi ada yang mengungkapkan begini, dalam kitab Korintus, Paulus dibumbui dengan rasa marah. Kenapa? Kalau Anda perhatikan 1 Korintus, 2 Korintus, dia marah terhadap perceraian, dia marah terhadap pertengkaran, dia marah terhadap perselisihan, dia marah dalam keadaan gereja. Tetapi yuk sama-sama kita baca ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini penting. Ini penting. Saudara, banyak hal yang saya tidak tahu akan terjadi di tahun 2021 ini. Saya juga agak kaget WHO kok bisa bilang bahwa 2021 ini yang namanya pandemi akan lebih parah dibandingkan 2020. Padahal kita tahu di depan mata, bahkan presiden kita minggu lalu sudah divaksin. Dan kalau Anda tanya saya, Pak Pendeta divaksin? Saya mau divaksin. Saya sudah ngomong sama Kang Paulus, Kang, punten. Kalau ada teman dokter, kelebihan ampul gitu 2 biji, kasih tahu saya dong, saya mau duluan gitu. Kenapa saudaraku? Karena saya ingin jadi berkat, bukan jadi beban. Penon cicing white. Saya ingin jadi berkat, bukan ingin jadi beban. Saya ingin jadi berkat. Ketika orang ketemu dengan saya, mereka bersuka cita. Saya nggak pengen jadi beban. Ada di antara orang Kristen beberapa hari yang lalu WA saya, Pak, bukankah vaksin itu adalah pekerjaan antikris? Tolong perhatikan. Antikris itu tandanya adalah kita diberikan tanda 666. Setuju nggak dengan saya? Antikris belum datang. Jadi datang dulu, baru ada tanda 66. Kalau belum datang, ya belum ada 666. Itu saja.
Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa yang menerima tanda itu semua orang. Katakan bersama dengan saya, semua orang. Siapa yang sepakat dengan saya? Nggak bisa semua orang divaksin. Cicing white. Hah? Nggak bisa semua orang divaksin. Umur 19 ke bawah nggak bisa. Umur 59 ke atas nggak bisa. Yang diabetes nggak bisa. Yang lagi hamil nggak bisa. Ternyata nggak semua. Saya siap untuk divaksin. Tapi tetap ada ketidakpastian demi ketidakpastian. Yang penting adalah aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan. Saudaraku, dunia ini adalah dunia yang sangat mudah mengganggu kita. Fokus adalah barang langka. Fokus adalah barang langka. Dengan berita dengan cepat, sosial media dengan cepat, kita dengan mudah teralihkan. Ini doa saya. Ini doa saya. Agar banyak hal yang terjadi tahun 2021, tetapi ketika fokus kepada Tuhan, kita punya jaminan yang datang daripada Allah sendiri. Katakan amin. Saya akan tutup di sini. Yuk kita lihat 2 Samuel 16. Saya akan tutup di sini. 2 Samuel 16, Simei mengutuki Daud. Ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena posisi ketika itu kerajaan diambil oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Sebagian daripada rakyat condong untuk memberontak kepada Daud. Dan bukan hanya status kerajaannya yang diambil oleh anak, tetapi dia harus terusir dari istananya. 2 Samuel 16 ayat yang kelima. Yuk kita lihat. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Dan ternyata bukan hanya mengutuk. Perhatikan ayat ke-6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Sepakat nggak dengan saya? Daud tidak sendirian. Tolong katakan ya, Daud tidak sendirian. Saudaraku, ada pahlawan, ada tentara yang siap untuk menolong Daud. Tapi perhatikan ayat yang ke-7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Saudaraku, kerajaan hilang, status hilang, dihina ketika dalam perjalanan keluar dari istana. Pahlawan-pahlawan padahal ada di sebelahnya, tentara padahal ada di sebelahnya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-8, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Perhatikan ayat yang ke-9, atau yuk sama-sama kita baca. Ayat yang ke-9, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Setuju nggak dengan saya ada aroma marah? Setuju ya? Abisai salah seorang triwira. Saudaraku, aroma marah kita bisa langsung cium begitu kuat. Dia berkata, biar anjing mati ini aku penggal. Biar anjing mati ini aku bunuh. Mungkin Abisai berkata sekali tebas selesai. Ini orang udah ngelempari kita, udah mengutuki raja. Tetapi ayat yang ke-10 perhatikan. Tetapi kata raja, kata Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutuklah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Tapi sepakat nggak dengan saya? Tidak ada referensi Tuhan berfirman. Ulah cicing itu. Siapa yang sepakat dengan saya? Tidak ada referensi Tuhan berfirman. Nggak ada referensi bahwa Tuhan berfirman kepada Simei, tolong kutuki Daud. Tidak ada referensi. Jadi ini adalah impresi daripada Daud. Bahwa jangan-jangan apabila, jadi belum tentu. Tapi karena keputusan Daud untuk fokus kepada Tuhan, dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Dia berkata bahwa segala sesuatu mungkin Tuhan izinkan.
Tidak ada rasa marah sedikit pun. Dan dia kelola dengan benar. Padahal tidak ada referensi. Tuhan berfirman kepada Simei. Untuk Daud dikutuki. Tidak ada. Ini sangat menarik sekali. Perhatikan ayat yang ke-11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Padahal tidak ada referensi. Tapi ini impresi keputusan daripada Daud karena fokusnya Tuhan. Dia tidak pedulikan apa yang terjadi dengan kerajaannya, dengan istananya. Dan perhatikan ayat yang ke-12. Yuk sama-sama. Ayat terakhir kita baca. 2, 3, ya mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini juga. Sepakat nggak dengan saya? Daud cerdas rohnya. Dia cerdas sekali rohnya. Dia smart sekali. Karena fokusnya adalah Tuhan. Ketika yang tidak enak sekalipun, dia berkata pasti Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Dia cerdas dalam menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Tuhan memperhatikan dan semua kita tahu. Absalom mati bukan karena tangan Daud. Absalom mati bukan karena tentara Daud. Karena kesangkut pohon. Bayangkan. Karena apa? Karena kesangkut pohon. Dan Tuhan yang melakukan yang terbaik. Dan apa yang terjadi pada 2 Samuel pasal yang ke-19 ketika dia kembali ke tahtanya. Dia kembali ke istananya. Simei datang lagi. Ketika Simei datang lagi, Abisai berkata, ini orang gak tahu diri. Tapi ketika Simei minta ampun, apa yang terjadi? Sepakat nggak dengan saya? Daud ampuni. Ya, Daud ampuni. Bahkan Daud bilang gini kepada Simei, seumur hidupmu aku jamin. Karena bagaimanapun juga, engkaulah bagian daripada rakyat. Perhatikan slide ini. Perhatikan slide ini. Pengampunan adalah instrumen untuk mengubah energi negatif menjadi positif. Tolong katakan ya. Yaitu apa? Pengampunan. Saya mau katakan kepada semua teman-teman sahabat-sahabat tempat ini. 2021 banyak mengampuni. Tolong katakan ya. Banyak mengampuni. Dengan keadaan, dengan situasi, Anda harus lepaskan banyak pengampunan. Banyak hal yang hari terakhir, yang banyak orang berkata, Pak Riza, sekarang banyak ya keluarga pulih. Karena COVID ini, karena diisolasi. Tetapi kita juga dapati faktanya. KDRT terjadi. Perceraian malah terjadi. Kita juga dapati. Saudara, kehancuran juga banyak ketika masa COVID yang seharusnya diisolasi akur, iman akur, tak gitu. Dan apa yang terjadi? Karena tidak ada pengampunan. Saudaraku, saya berani bilang, saya sudah menuju 60 tahun, cucu saya sudah 2. Perhatikan. Saudaraku, pengalaman yang paling indah yang saya alami bersama dengan Yesus. Sorry, tolong perhatikan. Hanya satu, dosa saya diampuni. Menurut saya pengalaman yang terbaik dalam kehidupan kita yaitu adalah diampuni. Dan ketika kita punya pengampunan itu yang negatif, kita bisa konversikan dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang ilahi. Perhatikan slide berikutnya. Rasanya masih ada? Ayah keneh neng. Daya. Asa nama ayah dah hiji deui. Ada tulisan masa depan kalau tidak salah. Oke. Perhatikan saya. Mungkin Anda berkata, orang ini nggak bisa diampuni. Karena terlalu menyakiti hati saya. Mungkin Anda berkata, dia terlalu menyakiti hati saya. Dia tidak pantas untuk diampuni. Tapi saya mau berkata kepada Anda pantas untuk punya damai. Bukan karena mereka pantas menerima pengampunan, tapi karena kita pantas untuk kita punya damai sejahtera.
Tolong katakan ya, karena nggak mungkin punya damai kalau marah. Nggak mungkin punya shalom kalau marah. Kalaupun saudaraku, Anda terlalu disakiti oleh bosmu kah, oleh pasanganmu kah, oleh siapapun, mungkin mereka tidak pantas untuk terima pengampunan Anda. Tapi saya mau berkata kepada Anda pantas punya masa depan. Karena tidak ada masa depan kalau tidak mengampuni, tidak akan pernah ada masa depan. Perkawinan tidak ada masa depannya, karir tidak ada masa depannya, kehidupan apapun tidak akan pernah ada masa depan. Ketika Anda buka diri, marah menjadi sebuah tempat di mana Anda tidak kelola dengan benar, itu punya daya ledak yang luar biasa, punya daya hancur yang luar biasa. Tapi dengan pengampunan kita bisa konversikan itu menjadi sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surgawi. Dan saya tahu persis, semua Anda pantas untuk menerima masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Anda pantas untuk menerimanya. Tetapi kalau ada rasa marah dalam hidup kita, kecewa atau apapun, kita harus kelola dengan fokus hanya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Kita nyanyi apa? Punya ide? Saya nggak punya ide. Apa? Bro, apa bro? Saudara bangkit berdiri. Saya hanya berdiskusi beberapa menit saja. Apa? Saya ini ode lama, jadi yang saya tahu lagu lama. Oh gitu? Oke, good. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Angkat tangan kanan tinggi. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Jemaat saja mengampuni
mengampuni. Kami pantas punya masa depan. Kami pantas hidup dalam damai sejahtera. Kami pantas untuk menerima yang terbaik yang datang daripada Allah. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan menjadi pesan kuat untuk kami memasuki, masih panjang 2021, masih terlalu panjang. Dan biarlah kepada jemaat-Mu Kau anugerahkan firman, dan firman itu termaterai dalam kehidupan kami. Ini menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami punya masa depan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang telah kami terima. Sama-sama yang diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, saya mau tanya beberapa hal. Semuanya oke? Pesan Tuhan oke? Menolong? Saya harap menolong Anda. Saya harap menolong Anda. Dan saya tahu persis Tuhan menolong semua kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan panjang. Shalom jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tetap terhubung dengan gereja, follow Instagram kita, informasi-informasi gereja, dan kalau ada yang belum dapat WA dari gereja bisa kirim WA dulu ke nomor ini 087867000008, nanti ada balasan dari admin dan ada jadwal-jadwal ibadah dan pengumuman gereja yang biasa kami bagikan di WA. Baik, itu saja beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dan bersyukur di hadapan Tuhan.
kami yang di surga, terima kasih lewat ibadah yang keempat pada hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati dengan luar biasa. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami dikuatkan dan diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sore hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Karena kami tahu persis di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat. Sehingga kami semua boleh mengalami kuasa Tuhan. Pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan sukacita karena kami sudah menang dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Riza Solihin. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Dan semua tim yang melayani pada ibadah yang keempat pada hari ini, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami percaya ya Abba ya Bapa, Tuhan terus pakai setiap kami hamba-hamba-Mu lebih lagi. Dan kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada hadir pada sore hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Dan kalau ada di antara kami yang mempunyai masalah sampai di awal tahun hari ini, di awal tahun ini, mari saudara, izinkan saya berdoa. Saudara cukup letakkan kedua tangan saudara di dada. Saya mau berdoa untuk saudara yang mempunyai masalah, apapun masalah pergumulan saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Tuhan lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada karena mereka punya masalah. Kami percaya waktu kami meletakkan tangan kami di dada karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan waktu kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kami. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan sampai di awal tahun ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, bukakan tingkap-tingkap di langit, bukakan peluang-peluang baru. Karena kami percaya firman Tuhan, katakan Tuhan, Kau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Berkat Tuhan turun atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Khususnya mereka yang punya masalah hari ini, masalah mereka selesai di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Letakkan tangan saudara, turunkan tangan saudara. Bapak terima kasih, tidak ada satupun kami jemaat Tuhan yang hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang tidak diberkati. Berkati gereja kami, berkati keluarga almarhum Bapak Ciputra, berkati seluruh pengurus Hotel Ciputra, Mall Ciputra, semuanya Tuhan berkati. Dan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami. Berkati kota Jakarta, berkati Indonesia Tuhan. Tuhan tolong pulihkan bangsa ini. Kalau saat ini Indonesia sedang mengalami banyak masalah bencana, Tuhan berikan kekuatan. Selamatkan bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Bahkan Bapak Gubernur kami, Tuhan juga berkati. Sebentar kami mau pulang. Sebelum kami pulang, kami rindu kembali kami diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Karena kami percaya berkat-berkat yang kami terima semua datangnya berasal dari Tuhan. Karena itu kami mau arahkan mata hati kami dan angkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Mari saudara, katakan amin ketika saudara mendengar bahwa saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, jadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta di tahun 2021 ini kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik.
Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati